Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kembali kita melanjutkan ya apa yang sedang kita baca dari buku kecil ya. Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan sunnah yang sahihah, karya Muhammad ibn Jamil Zainu. Kita sampai pada pertanyaan yang kedua ya, poin yang kedua dalam bab haqqullah 'alal ibad. Apa yang menjadi hak Allah atas para hambanya, hak Allah yang menjadi kewajiban para hambanya. Halaman 5 ya. Yang tidak punya nanti fotokopi ya. Jadi ada yang dicatat, ada yang bisa dibaca. Ini ada sisa di sini. Ada sisa berapa? Nah, masih ada satu. Ya. Baik. Setelah pada pertemuan yang lalu kita difahamkan tentang tujuan, ya, tujuan kenapa kita diciptakan Allah. Ya, maka setelah faham tujuan itu, bahwa tujuan kita adalah li'ibadatihi. Ya, Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, ya, tidak lain hanya untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selanjutnya kita dikenalkan dengan apa sih ibadah? Apa itu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah sebagai tujuan dari penciptaan hidup kita. Ya. Ma hiya al-ibadatu. Ma hiya al-ibadatu. Apa itu ibadah? Jawabannya gimana bacanya itu? Al-ibadatu ismun jami'un. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu. Ahabba yuhibbu, lima yuhibbuhu Allahu. Minal apa? Aqwala atau aqwalu? Kenapa aqwali? Hah? Kenapa aqwali? Ada min, ya. Setiap kata setelah min itu pasti dibaca majrur kasrah. Minal aqwali wal af'ali kad du'ai
was-salati wadz-dzabhi wa ghairiha. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un. Ibadah itu adalah sebuah nama yang jami'. Ya, jami' itu menghimpun segala hal. Ya, makanya masjid itu kalau besar namanya jami' karena bisa menghimpun banyak orang. Ya. Ibadah itu sebuah nama yang menghimpun, yang universal, menghimpun banyak hal. Apa yang dihimpun oleh nama ibadah? Lima yuhibbuhullah, menghimpun segala apa yang Allah cintai. Ya. Jadi apa saja yang Allah suka, apa saja yang Allah ridhai, itu adalah ibadah. Ya. Bentuknya apa? Minal aqwal, bisa bentuknya ucapan. Ya. Ucapan-ucapan yang Allah sukai, yang Allah ridhai, itu ibadah. Wal af'al, perbuatan-perbuatan yang Allah suka, perbuatan yang Allah ridha, itu ibadah. Ya. Sehingga ibadah di dalam Islam itu mafhumnya, pemahamannya ini pemahaman yang sangat luas. Ya. Tidak sempit. Tidak apa? Tidak sempit, ya. Karena apa saja yang Allah suka, apa saja yang Allah cintai, mau bentuknya ucapan, bentuknya perbuatan, bentuknya keyakinan, kalau Allah suka itu ibadah. Sehingga ibadah menjadi pemahamannya begitu luas di dalam Islam. Berbeda dengan pemahaman ibadah pada agama-agama yang lain yang sangat sempit. Ya. Dari mana sisi luasnya? Waktunya. Luas nggak waktu ibadah? Berapa jam ibadah? Sehari berapa lama kita beribadah? Katanya luas. Berapa lama? 5 waktu. 5 waktu kita ibadah kepada Allah. Benar nggak? Kita ibadah tuh 5 waktu. Iya. Yeah. Sempit dong kalau hanya 5 waktu. 5 waktu juga sholatnya cepat. Jadi 24 jam itu kita diambil berapa menit? Hah? Kalau sholat sendiri lebih cepat lagi. Panjang itu karena sholatnya di Albina, mau nggak mau ngikuti imam, ya kan? Makanya kalau ada masjid yang lebih cepat ya dicari. Ya. Dari waktunya ibadah dalam Islam itu luas. Kenapa luas? Ya 24 jam itu waktu ibadah. Jadi kalau antum jawab ibadah itu 5 waktu ya salah. 24 jam itu antum punya waktu beribadah. Ya. Karena dalam 24 jam antum mungkin bisa ngomong. Dan ucapan antum Allah cintai, Allah suka. Namanya apa? Ibadah. Bentuknya zikir kah? Baca Quran kah, ya, memberikan nasihat kah, kan begitu, ibadah, nggak ada batasan waktu. Dari kita mau tidur sampai tertidur dan bangun kembali lalu tidur lagi, itu bisa ada nilai-nilai ibadah di sana. Di waktunya tidak terbatas, ya. 24 jam Allah berikan waktu kita beribadah. Baik ibadah yang mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah. Pernah dengar nggak? Kalau ada ceramah di bulan Ramadan suka disebutkan oleh para mubaligh itu ibadah mahdhah dan ibadah
ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Apa Mas Topo? Zikir. Ibadah mahdhah itu zikir. Yang ghairu mahdhah selain zikir. Salat berarti bukan ibadah mahdhah. Masih ibadah mahdhah. Nyembelih kurban kan bukan zikir. Mahdhah tidak. Kenapa mahdhah? Ada lafaz zikirnya ketika baca bismillah. Ya. Apa lagi? Susah nyebutnya ya. Jadi ibadah mahdhah itu ibadah yang dari asalnya turun syariat menyebut itu sebagai ibadah. Bisa dipahami nggak? Allah menurunkan syariat menyebut itu sebagai ibadah. Salat. Dari sononya sudah disebut ibadah. Tadi zikir, ya, saum, zakat, ya, dan yang lainnya yang memang sudah datang syariat untuk menyebut bahwa itu adalah ibadah. Ya. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah yang tadinya bukan ibadah. Ia bukan ibadah, tapi berubah menjadi ibadah karena niatan kita. Saya minum, ibadah bukan? Minum, makan, ibadah? Bukan ibadah. Ibadah bukan? Kalau ibadah antum dosa nggak minum. Ya. Perkara yang mubah. Makan, orang mau makan silakan, orang mau minum silakan. Nggak makan silakan, nggak minum juga silakan. Tapi akan bernilai jadi ibadah. Kalau antum minum niatnya saya supaya kuat dalam sholat, jadi punya nilai. Ya, olahraga itu mubah. Gak ada hukum olahraga itu wajib, ya, mubah. Yang mau olahraga silahkan, yang mau lari silahkan, yang mau jogging silahkan, yang push up silahkan. Enggak pun enggak masalah. Ya. Tapi di saat antum olahraga karena antum punya niat, saya olahraga supaya sehat sehingga kalau ada panggilan jihad, saya sudah punya fisik yang prima. Beda. Nilainya beda antara orang lari sekedar lari karena tuntutan sekedar sehat dengan orang yang lari karena niatnya saya ingin berjihad, saya harus dari sekarang berlatih. Ya. Beda. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah dan itu yang paling banyak. Maka seorang muslim bisa beribadah dalam 24 jam. Ya. Kenapa? Karena tidurnya pun bisa bernilai ibadah, bangunnya bisa bernilai ibadah, berangkatnya kerja bernilai ibadah, pulangnya kerja bernilai ibadah. Ya. Itu ghairu mahdhah. Ya. Jadi ibadah itu pemahamannya luas. Dari siapa tadi? Waktunya tidak dibatasi. Kalau antum melihat orang-orang Nasrani, ya Kristen, waktunya terbatas. Kapan? Hari Minggu. Ya, ibadah hanya sekali sepekan. Ternyata hari Minggu itu dia sakit. Nggak ibadah. Minggu berikutnya belum sembuh juga. Terus kapan ibadah? Ya. Sementara jiwa itu butuh, ya, jiwa itu butuh kepada apa?
hubungan dia dengan Tuhannya itu butuh. Ya. Tapi di saat waktu yang diberikan terlalu sempit, karena hanya sekali dalam sepekan, itu pun kalau tidak ada penghalang, akhirnya gersang jiwanya. Orang Yahudi diberikan waktu hanya hari Sabtu, ya kan? Tapi umat Islam 24 jam dalam sehari kali 7 hari dalam sepekan, itu adalah waktu-waktu dia untuk silahkan kapan saja Anda ingin menghambakan diri kepada Allah, dibuka waktunya. Kemudian luas dari sisi tempatnya. Di mana tempat ibadah seorang muslim? Di mana? Tempat ibadah seorang muslim? Hah? Di mana? Kalau antum masih jawab masjid, salah. Ya. Semua tempat yang suci itu jadi tempat ibadah seorang muslim. Ya. Orang Nasrani nggak bisa ibadah di sembarang tempat, nggak bisa. Punya tempat khusus. Ya. Kalau mau ibadah ya di gerejanya. Ya. Orang Yahudi ya di apa namanya orang Yahudi itu tempatnya? Sinagognya. Ya. Di kelentengnya. Gak bisa di tempat lain. Seorang muslim tidak. Ya. Maka Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubim. Dia bisa ibadah mau sambil berdiri boleh. Duduk sambil zikir silahkan. Berbaring di ranjangnya sambil zikir, monggo silahkan. Ya. Allah mengatakan, ya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat, terutama salatul wusta, salat pertengahan, yaitu salat asar. Salat asar di pertengahan, salat yang nilainya beda. Kenapa? Disebut salat wusta secara khusus padahal dia bagian dari salat. Tapi disebut secara khusus untuk dijaga, diperhatikan. Karena biasanya malas salat asar itu. Bener nggak? Capek baru kerja, udah pulang 12. Ya. Capek, malas. Maka disebutkan oleh Allah, wassalatil wusta, salat pertengahan tolong dijaga, itu salat asar. Dan berdirilah kalian karena Allah dengan khusyuk. Kemudian Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Saking pentingnya salat sampai dalam kondisi kita takut. Takut karena ada musuh. Dalam kondisi perang kita takut. Enggak gugur salat itu. Allah katakan apa? Kalau kamu dalam kondisi takut, tetap jaga salatmu. Gimana caranya? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Silahkan kamu salat sambil kamu berjalan ataupun sambil naik kendaraan. Ada orang Nasrani salat begitu? Enggak ada. Kita diberikan tempat yang begitu luas. Ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, di antara keistimewaan umat ini adalah bahwa bumi ini dijadikan untuk umat Islam masjid sebagai tempat sujud, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapa saja yang mendapatkan waktu salat, enggak dapat masjid di tengah sawah. Ya, petani berangkat ke sawah, sawahnya jauh dari perkampungan. Kalau dia pulang kemudian ikut sholat zuhur di masjidnya, balik lagi memakan waktu jauh,
mungkin juga ke masjid sudah ketinggalan, ya, ya sholat di sono, di sawahnya, bikin jamaah sama teman-temannya, siapkan pakaian yang bersih, ya, sholat di situ, ya. Ayyuma rajulin adrakatus salatu falyusalli. Siapa saja seorang yang mendapatkan waktu sholat, ya sholat di situ. Kalau memang harus sholat di situ karena tidak ada tempat yang lain. Ya. Di Indonesia jarang, ada tapi jarang. Ya. Pernah lihat ada ibu-ibu sholat di pinggir jalan, ya, ibu-ibu tani bawa mukena sholat di pinggir jalan, masya Allah. Ya. Tapi fenomena orang sholat di setiap di tempat di mana dia temukan tempat itu, antum kalau lihat orang-orang Barat, orang-orang Muslim di Barat yang ya masjidnya jarang, ke mall mereka, datang waktu sholat ya sudah gelar sejadah di mall sholat. Ya. Ada nggak orang Yahudi kemudian sholat di sembarang tempat, ibadah di sembarang tempat? Nggak ada. Orang Muslim. Ya. Kenapa? Karena ibadah bagi orang Muslim adalah maknanya luas, tempatnya luas, waktunya luas, bentuknya, ragamnya. Ya. Apa saja ibadah dalam Islam? Jadi kalau antum jawab ibadah dalam Islam itu adalah salat, ibadah dalam Islam itu adalah zakat, puasa, haji, tok itu saja, ya gak benar. Tadi semua jenis perbuatan, semua jenis perkataan yang Allah sukai, Allah cintai, Allah ridhoi, masuk dalam kategori ibadah. Antum jalan, ya, nemu paku di tengah jalan, paku, antum ambil, antum kantongin atau antum singkirin, buang ke tong sampah. Kenapa? Ini kalau dibiarkan nanti teman saya lewat bannya bocor, ganggu. Mungkin ada anak saya lewat nggak pakai sendal, tertusuk paku, tetanus, antum ambil. Ibadah bukan? Itu masuk dalam syu'abul iman. Ya. Masuk dalam apa? Cabang-cabang keimanan. Ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Cabang iman yang paling rendah itu adalah orang menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Ya. Ini Pak Najab dan timnya niatkan, srek nyapu itu, niatkan saya ingin menghilangkan gangguan dari jalan. Nilainya besar. Ya. Antum yang nyapu di pinggir di jalan-jalan Albina itu, niatkan ketika nyapu itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Saya ingin menerapkan hadis supaya orang jalannya nyaman, tidak kesandung batu, tidak keselimpet tali. Saya singkirkan ini, saya buang di tempatnya yang tepat. Jadi jangan dikira nggak ada nilainya itu. Bisa bernilai asal diniatkan. Ya. Yang ngangkutin sampah ke Bantar Gebang, ya, kejauhan ya, ke belakang sono ke TPA, niatkan antum, ya, apa? At-tahuru syatrul iman, an-nadhafatu minal iman, ya, supaya lingkungannya bersih, karena kebersihan itu bagian dari keimanan. Oh, ada nilainya, ya. Jadi tidak ada yang tidak bernilai dalam Islam, asalkan kita niatkan itu sebagai sebuah ketaatan kepada Allah. Jadi ragamnya sangat banyak sekali. Ya. Antum berangkat kerja, niat nggak? Apa niatnya? Ya. Saya ingin cari nafkah yang halal untuk supaya anak saya, istri saya makan dari yang halal. Itu nilainya ibadah. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ya,
ma taj'alu fi fimra'atika sadaqah, yang kamu suapkan, yang kamu berikan ke mulut istrimu, ya, yang kamu suapkan kepada mulut istrimu dari makanan yang kita belikah, minuman yang kita belikah, apa? Sadaqah, bernilai sedekah. Ya. Jadi antum berangkat semangat. Kenapa? Saya akan kerja supaya saya bisa memberikan nafkah istri saya, anak saya dari harta yang halal. Karena itu kata Rasul, sedekah saya untuk keluarga saya. Ya. Ibadah, Masya Allah. Ya. Sampai hal-hal yang mungkin orang mengatakan tabu untuk dibicarakan, Islam bahas. Dan Islam bisa masukkan itu dalam kategori ibadah. Apa? Apa ibadah yang antum paling suka? Ya. Ibadah di malam hari. Ya. Gak disuruh pun ibadah. Ya. Niatkan itu ibadah, bukan sekedar bersenang-senang. Bukan sekedar apa? Bersenang-senang. Enggak, ada. Niatkan. Ya. Baca doanya, ya, tapi jangan ditempel di pinggir tembok, nanti dibaca anak antum, ya, anak antum ngapalin. Abi ini zikirnya bagus ya, saya baca, saya hafalin. Jangan, simpan aja di HP antum kalau lupa. Ya. Ya. Ada nilainya. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan suami istri itu kata Rasul ada sedekahnya. Ternyata sedekah bukan hanya dengan uang. Ya, jadi kalau antum nggak punya uang, nih saya mau sedekah yang lain saja. Hari ini uangnya nggak ada. Ya. Hah? Duda, carilah. Ya. Ya. Jadi kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya, dalam hubungan antara suami istri itu ada sedekahnya. Sahabat heran. Ya. Ayati ahaduna syahwatahu wa fihi sadaqah wa fihi ajr, wa ya Rasul. Emang bisa seorang laki-laki menunaikan syahwatnya kok kemudian dikasih pahala? Ini kan sekedar menunaikan syahwat. Masa orang menunaikan syahwat dapat pahala? Itu kata sahabat. Qala na'am, kata Rasul. Iya. Apa pendapatmu law wadha'a fi haram akana alaihi wizr? Bukankah kalau dia letakkan syahwatnya dalam perkara yang haram dia juga dosa? Ya. Jadi kalau diletakkan dalam yang haram berdosa, maka kalau diletakkan dalam perkara yang halal itu menjadi berpahala. Maka niatkan, ya. Kenapa niatnya? Saya ingin menjaga kemaluan saya dari perkara yang haram, karena Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang mereka menjaga farjinya, illa ala azwajihim, kecuali kalau itu ditunaikan kepada pasangan-pasangan mereka yang sah. Ya. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang kompleks, nama yang universal, yang luas, ya. Lima yuhibbuhullah, terhadap perkara-perkara yang Allah cintai, minal aqwal, bisa bentuknya ucapan-ucapan tadi, zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, baca Al-Qur'an, mengucapkan salam, ya, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu adalah bagian dari ibadah. Wal af'al, atau bentuknya perbuatan bisa salat, bisa zakat, bisa saum, bisa haji, ya, membantu orang, ya, menolong orang yang kesusahan, menghilangkan tadi gangguan-gangguan dari jalan, ya, menyembelih hewan karena Allah, itu adalah perbuatan. Dicontohkan di sini doa, ya, contohnya berdoa, ya. Doa itu adalah ibadah qauliyah, ibadah yang sifatnya perbuatan. Apa? Ucapan. Wassalat, salat
ada ibadah qauliyah dan ada fi'liyah. Ya, dalam salat ada ibadah ucapan karena antum baca doa Allahu Akbar. Ya. Kemudian baca doa istiftah, baca Al-Fatihah itu ada ucapannya. Termasuk perbuatan. Kenapa perbuatan? Karena antum bergerak, tangannya diangkat takbir, rukuknya, sujudnya, ya. Wadzabh, menyembelih. Menyembelih juga adalah ada ibadah qauliyahnya, ada fi'liyahnya. Qauliyahnya karena antum baca bismillahi Allahu Akbar. Fi'liyahnya perbuatannya karena antum motong, ya, ada gerakan memotong. Wa ghairiha, dan jenis-jenis ibadah yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, nusuk ada yang mengatakan artinya ibadahku, dan ada yang mengatakan nusuk itu adalah sembelihanku, ya. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am. Nusuki diartikan di sini adalah dzabhi lil hayawanat, sembelihanku, ya, terhadap hewan-hewan, ya. Sembelihan terhadap hewan namanya nusuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadisnya apa? Hadis qudsi, ya. Jadi kalau ada hadis qala nabiyyu qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman, itu artinya hadis qudsi. Ya, ini hadisnya panjang, ya. Kemudian diambil sebagiannya. Ya. Rasul bersabda, man ada li waliyan, ya, siapa yang berani memusuhi waliku, wali Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku sudah umumkan peperangan kepadanya. Hati-hati. Orang yang memusuhi wali Allah itu siapa? Siapa wali Allah? Yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air. Siapa wali Allah? Hah? Ya. Wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cuma dua syaratnya saja, ya. Kita dikatakan wali Allah kalau kita beriman dan bertakwa. Seorang mukmin, semua mukmin itu wali Allah. Semua orang bertakwa itu wali Allah. Hanya beda tingkat kewaliannya. Ya, ada yang walinya wali murid. Ya. Ya, paling tidak kita wali murid lah. Ada yang kewaliannya ya rendah, ya, karena tingkat iman dan takwanya juga rendah. Yang paling tinggi wilayahnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, itu wali yang paling tinggi, ya. Sehingga kalau hari ini ada orang cerita ada wali fulan yang kehebatannya melebihi Nabi, dusta itu. Pastikan bahwa itu dusta. Gak ada makhluk yang lebih hebat daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ada ustadz yang cerita, ya, bahwa ada wali bisa mi'raj ke langit dalam semalam minimal 7 kali. Minimal 7 kali dalam semalam. Bahkan diriwayatkan sampai 70 kali. Dan ustadz ini percaya saja, ya. Bang Idrus Romli itu percaya dengan kisah tadi, ya. Bukan Pak Romli, ya.
percaya dia baca kitab, kemudian dikisahkan di kitab itu bahwa ada seorang wali yang dalam semalam diriwayatkan katanya Mi'raj itu sampai 7 kali, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 70 kali. Dusta. Bukan hanya dusta, itu pelecehan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena Nabi saja yang paling mulia itu Mi'rajnya hanya sekali. Enggak ada riwayat Nabi itu Mi'raj berkali-kali, enggak ada. Sekali saja itu Mi'raj untuk mendapatkan perintah salat. Ya. Jadi wali itu bertingkat-tingkat. Kita semua adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita beriman karena kita bertakwa. Ya. Dan tidak ada syarat orang kalau jadi wali kemudian harus bisa punya kehebatan yang luar biasa. Dibakar, tidak terbakar. Ya. Kemudian digorok, ya, tidak membekas misalnya, terbanglah, bisa sholat di Mekah tiap Jumat. Gimana caranya sholat di Mekah tiap Jumat? Ya, waktunya sudah berbeda. Ya. Pernah dengar nggak? Kalau Kiai saya emang nggak sholat di sini, sholatnya di Mekah. Di Mekah masih pagi, kok sholat gimana? Ya. Kita Jumatan di Mekah masih jam 8, jam 9. Gimana mau sholat Jumat? Ya. Tapi yang percaya banyak. Banyak nggak yang percaya? Ya. Jadi antum bersyukur dikasih kelurusan akal, itu bersyukur. Ya. Bersyukurlah antum dikasih kelurusan akal, kejernihan akal, bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Ada orang tertutup, mau profesor, mau dokter, banyak yang percaya juga. Terus gelar profesor dokternya untuk apa? Ya. Percaya dengan hal yang seperti itu yang nggak logis sama sekali. Jadi gak ada syarat seorang wali itu harus punya kehebatan yang luar biasa, yang sering dikenal oleh masyarakat kita dengan istilah karomah. Ya. Karomah bukan syarat kewalian. Syarat kewalian adalah beriman, bertakwa. Ada yang diberi karomah, ada yang tidak. Abu Bakar itu adalah wali nomor 2 setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia terbaik setelah Nabi itu Abu Bakar. Tapi kita belum pernah mendengar Abu Bakar itu punya karomah. Nggak ada. Abu Bakar bisa terbang, nggak ada. Ya. Umar sebagai orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Ya, jadi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ada kita dengar kisah-kisahnya. Punya hal-hal yang luar biasa. Umar teriak di Madinah dan suaranya sampai ke pasukannya. Ya sariyata al-jabal, wahai pasukan, naik ke gunung, suaranya sampai. Umar di mana, pasukannya di mana. Tapi Umar gak sadar dan gak bisa diulang. Ya. Maka beda antara karomah dengan sihir, itu beda. Sama-sama luar biasa, tapi beda. Kalau karomah itu luar biasa, tapi bukan mukjizat. Tiba-tiba datang, orangnya pun gak sadar, gak bisa diulang lagi. Besok saya mau terbang lagi, gak bisa. Ya. Abu Muslim Al-Khawlani itu diberikan karomah, gak terbakar. Ya, dia sholat, ya, dibakar dalam posisi dia sholat. Begitu selesai dicari masih hidup. Tidak tersentuh api sama sekali. Besok dia mau lagi? Enggak. Di saat itu saja. Ya, saat itu saja. Ya. Tapi kalau hal yang luar biasa kok bisa diulang-ulang, ya, bisa didemonstrasikan kapan dia mau, nah ini sihir. Pengen terbang, ingin makan beling, kapan saja makan beling. Ya, itu namanya sihir. Apalagi diturunkan, diajarkan, orang bisa belajar, saya bisa belajar, antum bisa belajar, itu sihir. Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Allah berikan begitu saja tanpa permintaan, dan yang dapat pun kadang tidak menyadarinya.
Amr bin As di antara karomahnya apa? Apa karomah Al-Amr bin As? Nyebrangi sungai dengan hewan-hewannya. Satu pasukan nyebrangi sungai. Naik unta, naik kuda. Nggak ada yang tenggelam. Tapi nggak diulang lagi, besok begitu lagi, nggak bisa. Ya, karena bukan sihir. Ya, Allah mengatakan, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka saya umumkan perang dengannya. Dan siapa yang diumumkan perang oleh Allah, jangan pernah berharap dia akan menang. Tidak mungkin menang. Tidak mungkin selamat kalau Allah sudah mengumumkan peperangan dengannya. Ya, termasuk yang diantara yang diumumkan perang oleh Allah siapa? Riba. Nah, hati-hati riba. Nggak ada orang kaya dengan riba, itu nggak ada. Orang hidup tenang dengan riba itu nggak ada. Karena sudah diumumkan perang oleh Allah. Ya. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang berlaku riba. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ya. Kemudian hadis yang ada di depan antum lanjutannya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku fardhukan. Ya. Jadi tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai untuk seorang hamba mendekatkan diri kepadanya kecuali ibadah itu adalah ibadah yang fardu, yang wajib. Itu urutannya. Jadi kalau kita mau ibadah, maka urutannya apa? Selesaikan yang hukumnya wajib, sudah tuntas. Jangan kita sibuk dengan perkara yang tidak wajib, tapi yang wajib ditinggalkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau dengan kita bangun malam, ya, dengan kita bangun malam, akhirnya kita tidak sholat subuh, maka jangan bangun malam. Karena bangun malam hukumnya sunnah, subuh itu wajib. Ya. Jangan. Atau bangun malamnya diakhirkan mendekati subuh, atau sholatnya dipendekkan, tidak kepanjangan. Kenapa? Karena subuhnya wajib. Jadi jangan ngejar sholat malamnya panjang, Al-Baqarah sampai selesai. Ya. Karena bacanya alif lam mim, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesai kan? Selesai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tengahnya nggak tahu. Ya. Begitu bangun subuh kelewat. Ya jangan, karena subuh hukumnya wajib. Ya. Sebagian kaum muslimin tarawihnya semangat. Semangat nggak tarawih? Semangat berangkat tarawih, tiap malam berangkat tarawih. Tapi nggak pernah subuh. Salah ini. Konsep ibadah yang salah. Ibadah yang benar itu adalah selesaikan yang fardu-fardu, baru nanti yang sunnah. Ya. Itulah yang namanya, karena manusia itu ada tiga. Manusia itu ada tiga. Ada yang disebut dengan zalimun li nafsi. Ada manusia itu zalimun li nafsihi, yang menzalimi jiwanya sendiri. Siapa mereka? Itu orang yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Jangan bicara yang sunnah dan yang makruh. Ya. Itu zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ada yang kedua namanya muqtasid, orang yang pertengahan. Siapa mereka pertengahan itu? Orang-orang yang sibuk dengan yang wajib-wajib, yang wajib dikerjakan, yang sunnah belum, yang haram ditinggalkan. Itu namanya muqtasid. Ada yang lebih hebat, namanya sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa cepat dalam kebaikan. Itu orang yang sudah selesai dengan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, ditambah
Dia kerjakan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah, yang makruh pun ditinggalkan. Itu namanya sabiqun bil khairat. Orang yang seperti ini dalam lanjutan hadisnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus saja hambaku ini mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah hingga aku pun mencintai orang itu. Jadi yang wajib sudah dia kerjakan, lalu dia kemudian masuk ke ranah yang sunnah, dia kerjakan. Salat qobliyahnya, ba'diyahnya, saum Senin Kemisnya, ayamul bidnya dia kerjakan. Apa yang didapat? Aku akan cintai orang itu, kata Allah. Hatta uhibbah, saya akan cintai orang itu. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengaran dia yang dengan itu ia mendengar. Artinya telinganya Allah jaga kesehatannya, dijaga dari mendengar hal-hal yang tidak benar. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishu bihi, aku akan jadi tangannya yang dengan tangan itu ia merenggut, ia mengambil. Artinya apa? Tangannya pun Allah jaga dari mengambil perkara-perkara yang haram. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jadi kakinya yang dengan kaki itu ia melangkah. Kakinya didapat hidayah, tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik. Wala in ista'anani wala in ista'adzani la u'idzannah, kalau dia minta perlindungan saya akan lindungi. Wala in sa'alani la u'tijannah, kalau dia mohon apapun yang dia minta aku akan berikan. Ini wali Allah, dia sudah selesai dengan perkara yang fardu, kemudian dia menambah dengan perkara-perkara yang sunnah, ya. Allah jadikan sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.